Halo, kita kembali lagi ke Leon Up TV. Sekarang dalam acara Ide Cerdas. Sungguh berbeda, kali ini kita membuat film di rumah dalam suasana isolasi di rumah. Ya, jadi ini bahan-bahannya juga sederhana. Saya pakai simbol-simbol. Nah, pada saat di rumah saya berpikir bahwa kita sedang ada di rumah, sedang diisolasi, ya isolasi di rumah. Saya berpikir mungkin orang-orang yang mampu, bos-bos atau perumahan-perumahan yang kuat itu tidak ada masalah karena sudah banyak bahan makanan dan bisa beli online juga, uang juga ada. Cuman bagaimana dengan orang yang hidup dengan gaji dan uang harian? Nah, maaf misalkan ya, tidak merendahkan nanti, jadi misalkan ini tukang cat, misalkan apa ini tukang kayu, terus ini potong rambut juga ada, bengkel, ini simbol-simbolnya ya, juga supplier misalkan. Ini akan terpengaruh bila berdiam diri di dalam rumah, sehingga yang kita khawatirkan adalah dia akan keluar dari rumah untuk mencari pekerjaan, mencari sesuatu untuk kebutuhan makan. Nah, dari situ saya punya ide bahwa bagaimana orang yang mampu atau kita kepala rumah tangga yang biasa mempekerjakan tukang, atau kita jasa potong rambut, jasa les, jasa kursus, tukang apa ini cat, tukang listrik, itu tetap kita pekerjakan, tetapi bekerja di rumah. Kalau tidak bisa, tidak memungkinkan, kita memberikan bayaran dulu, kemudian kalau isolasinya sudah selesai baru pekerjaannya dilakukan. Nah, begitu juga kalau bahan bangunan ini atau barang yang kita punya langganan, kita sudah yakin dengan dia tidak lari kan, kita beli dulu barangnya di muka, uangnya di muka, barangnya dikirimkan ke rumah setelah isolasi selesai. Contohnya gitu. Jadi misalkan kita ingin membuat kandang ayam, ada rencana membuat kandang ayam, tetapi karena ada isolasi di rumah kita tidak jadi karena takut bertemu orang. Nah, misalkan rencananya membuat, misalkan gaji per hari 100.000, ini dari tukang kayu ya, bikin kandang ayam, gaji 100.000, kira-kira 2 minggu selesainya kandang ayam itu ya, kita bayar di muka 100.000 kali 6 kali 2, jadi kali 12, 1.200.000 kita berikan kepada Pak Tukang ini. Nah, Pak Tukang ini nantinya akan membelanjakan ini ke warga sekitarnya, beli apa namanya, sembako dan sebagainya, terutama sembako. Jadi idenya adalah, atau judulnya adalah dari bos buat Pak Tukang. Yang dimaksud bos ini bukan bos yang besar punya pabrik dan sebagainya, tetapi termasuk yang kita yang kepala rumah tangga itu biasa memperkerjakan tukang. Sedangkan Pak Tukang ini juga bukan tukang beneran saja, tetapi juga supplier, penjual sayur, penjual buah, juga potong rambut, juga jasa les, menggambar anak kita. Jadi begini. Nah, ini katakanlah dari kita kepala rumah tangga, ada tukang, kita bayarkan uang ini ke tukang ya, kemudian otomatis dia punya kebutuhan, dari uang ini akan dibuat
beli sembako, beli obat dan sebagainya. Kalau beli baju gimana? Jangan dulu beli baju, karena ini uang untuk darurat bertahan hidup selama masa isolasi di rumah. Jadi tidak pergi-pergi, tidak buat beli handphone atau apa gitu, tapi hanya untuk persiapan cadangan sembako dan obat. Jadi tidak akan terpaksa tukang itu keluar rumah gitu. Nah begitu juga supplier, seperti supplier buah, kita dagang buah, ada suppliernya, kebetulan bisa ditunda, ada buah yang bisa ditunda, nah kita bayar dulu. Biasanya per minggu berapa kita kulaan, misalkan 1 juta atau 2 juta, kita bayar dulu. Kalau kita kuat ya semampunya kita bayar dulu, tapi sudah terpercaya, sudah langganan. Jadi begitu isolasinya sudah selesai, dia akan mengantarkan ke rumah kita seperti biasa lah, hanya perbedaannya ini uang di muka. Nah kalau supplier biasanya ada ini ya, supplier dia dapat uang dari sini, dia akan kasihkan ke sopir, ke buruhnya juga. Mereka kan semuanya ini diisolasi, biar bos maupun sopir maupun buruh semua diisolasi. Nah dari sini mereka bisa buat sembako dan obat. Nah gitu. Nah lalu bagaimana dengan jasa? Misalnya jasa, ada juga nih potong rambut. Potong rambut, setiap orang potong rambut di situ. Dia setiap hari menerima banyak orang, ternyata sekarang nggak bisa. Nah makanya kita kirimkan uang ke sini. Ya misalkan potong rambut sekali 25, bolehlah kita kasihkan 50 atau 100, jadi kita nanti 4 kali sudah gratis. Jadi uang sudah bisa diberikan duluan. Pada saat isolasi rumah sudah selesai, nah kita potong rambut bulan ini, nanti bulan depan lagi sudah gratis lagi sampai selesai. Ini tidak ada perbedaan harga, hanya dibayar duluan. Nah begitu jasa yang lain apa? Misalkan jasa yang lain, ini guru les menggambar anak kita, ini simbolnya spidol. Nah, ini per pertemuan berapa? Sekali pertemuan 100.000 per minggu. Ya sudah, kita bayarkan 2 minggu 200.000. Atau kalau kita sisa uang banyak lebih, ya sudah kita bayar 400.000 sekalian untuk 1 bulan kan. Jadi nanti begitu isolasi rumah sudah selesai, guru gambarnya datang, anak kita kursus menggambar. Tadinya sehari sekali bisa seminggu sekali, jadi seminggu 2 kali gitu. Ini ada juga tukang listrik, sama juga kita udah rencana bikin lampu taman, masang lampu taman, belum jadi. Ya udah, kita bayar dulu uangnya ke dia, baru dia nanti kalau sudah selesai isolasi, mereka mengerjakan listrik di tempat kita. Nah kalau yang punya rencana beli komputer, beli laptop, beli HP, bagaimana? Padahal itu langganan kita, sama sekali nggak ada yang datang karena tiap hari bertemu orang dalam dekat dan dipencet-pencet kan barangnya, jadi tidak dapat uang sama sekali. Kalau kita sudah langganan, sudah percaya, kita beli sekarang, bang saya mau beli laptop yang seharga sini, ini uangnya saya titip dulu sini. Misalkan harga laptop 4 juta, pisahkan dulu 4 juta. Nah kalau sudah selesai, barang diantarkan atau diambil dan dicoba-coba. Setelah isolasi rumah selesai, ini dicoba, dipegang-pegang, kita ngobrol, sudah tidak apa-apa, tidak berbahaya. Jadi begitu. Nah, lalu yang penting lagi apa? Yang perlu diingat ya, jangan sampai film ini membuat salah. Yang perlu diingat, tetap pada prosedur yang aman. Prosedurnya tetap ikut pemerintah. Kita ketemu jarak berapa, lebih dari 1 meter, jarak 1 meter. Kalau ketemu kita janjian di mana, ini uangnya sudah dibungkus amplop dulu, dikasih plastik. Ya, ketemu gitu.
begitu ketemu ya ini nggak usah salaman nih barang ya tak taruh sini, kalau takut ya taruh di meja atau di tanah atau di mana, ini sorry ya nggak apa-apa ya gitu sementara, baru dia ngambil bawa ke tempatnya dia, gampang lah. Jangan malah kedua pihak kesenangan dapat uang, yang satu ya seneng ikut malah salaman ngobrol cipika-cipiki ngopi, wah malah jadi bubrah ya. Rencana isolasi dan bebas dari virus itu malah jadi bubar begitu. Yang paling bagus memang ditransfer, kalau sana ada rekening sini ada rekening, pakai banking kita dari rumah atau dari ATM bisa, dah masuk sendiri uangmu, urus sendirilah, kesehatan keamanan urus masing-masing gitu ya. Intinya gitu, di sini tidak mengajak untuk pertemuan, tidak ada mengajak untuk bersalaman dan sebagainya. Pokoknya intinya uang ini sampai ke Pak tukang, Pak apa namanya, Pak yang guru yang ngajar les dan sebagainya, banyak lah macamnya. Intinya begitu, dibayar di depan. Nah, tata cara memberikan uangnya tergantung situasi ya, tergantung situasi di lokasi masing-masing, tergantung status pemerintah menganjurkan bagaimana, itu dipatuhi ya. Jangan sampai dengan film ini mah jadi tidak patuh gitu. Nah, harapannya dengan film ini orang tetap tidak mencari-cari pekerjaan di luar pada saat isolasi rumah, tetapi tetap di rumah sudah punya uang. Saya kira jelas loh ya. Jangan mempertaruhkan pertemuan itu dengan bersalaman, dengan hal-hal yang membuat berbahaya bagi penularan virus corona ini gitu. Oke, gitu aja ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share, dibagikan ke teman-temanmu ya, kasih tahu gitu caranya. Jadi dengan demikian, ini bos dan tukang tetap di rumah, dua-duanya, bosnya di rumah, tukangnya di rumah, ini isolasi di rumah. Nah, ini judulnya dari bos buat Pak Tukang. Dengan begitu kita sudah bergotong royong melawan corona. Terima kasih gitu, salam sehat selalu, dadah.